di porosnya itu cepat sekali. Jadi nanti kita akan tahu bahwa kecepatan bumi berputar di porosnya itu sekitar 1.670 km per jam. Ya. Jadi ini bumi keliling itu untuk dari ini kan bumi begini ya. Lalu berputar gini, berputar di porosnya sendiri. Itu kecepatan putarnya itu 1.670 km per jam. Gitu. Nah, ini kan putaran ini menjadi putaran yang sangat cepat sekali. Padahal kita tahu bahwa kalau sesuatu itu berputar, maka pasti akan ada gaya yang namanya gaya sentrifugal. Ya kan? Gaya sentrifugal itu kalau dia berputar ke sini, maka dia akan cenderung untuk terlempar keluar. Nah, biar dia tidak terlempar keluar, maka harus ada gaya gravitasi yang menariknya. Nah, itu adalah gaya gravitasinya matahari. Lah, ini yang membuat jadi di sini bumi ya, bumi, lihat tangan saya ini. Sini bumi, dia berputarnya ini, berputar di porosnya sendiri. Ya, ini berputar di porosnya sendiri. Ini dengan kecepatan 1.670 km per jam. Ya, bisa dibayangkan betapa cepatnya itu. Sampean dan saya kalau mobilan kecepatan 100 km per jam, kecepatan apalagi di atas gitu udah rasanya udah nyap-nyapan kan. Nah, ini 1.670 km per jam. Kasih. Nah, ini lihat nih bumi ini ya. Ini kan bumi gini, puter. Nah, berputar ini sehingga dia berputar di porosnya sendiri itu kecepatan putarnya ini 1.670 km per jam. Coba bayangkan. Maka dalam bayangan kita, kenapa Allah membuat gunung di situ? Waja'alna tadi itu, biha fijajan tadi, rawasia tadi, itu antami dabihim. Biar tidak biar tidak guncang, biar tidak. Coba kita meskipun dengan kecepatan 1.670 km per jam, kita kan nggak ngerasa kayak bergerak. Ya kan? Kita kan nggak ngerasa kayak bergerak. Coba, itu kuasanya Allah itu loh. Hebatnya Allah itu gitu. Jadi kita yang berdiri di sini, nah di sini misalnya, kita di sini sekarang nih, karena matahari sebelah sana nih, matahari sebelah sana, kita di sini, kita kan berarti mau siang nih, kena sinar matahari, berarti yang sebelah sini adalah berarti kan di ini kan kita di sini nih. Nah, yang Amerika di sini sedang malam nih. Maka berputarnya nanti set gitu kan. Nah, nanti malam kita akan kita jadi malam nanti malam. Terus ketika kita malam, Amerika jadi siang. Nah, perputaran ini loh dulur, itu 1.670 km per jam. Bayangkan. Tapi Allah membuat kita seolah-olah tidak merasakan itu. Allah menyatakan dalam ayat ini, waja'alna fil ardi rawasiya. Dan kami jadikan gunung-gunung yang kokoh antamidabihim agar kamu tidak guncang bersama mereka. Lalu kecepatan kayak gini nggak kerasa itu kan. Ternyata rahasianya adalah Allah menciptakan di hamparan ini gunung-gunung. Wallahu a'lam bagaimana mekanisme kerjanya, tetapi itu yang membuat kemudian kita tidak merasa terguncang. Luar biasa. Jadi subhanallah, maha suci Allah itu begitu ya. Wa ja'alna fiha fijajan. Jadi, nah,
bumi ini selain berputar pada porosnya gini itu, juga dia berrevolusi. Dia mengelilingi matahari yang ada di sini. Mengelilingi matahari. Nah, kecepatannya juga cepat sekali. Karena dalam satu kali keliling 1 tahun, kecepatan padahal ini jaraknya jutaan kilometer. Nah, ini selain berputar gini, juga berputar mengelilingi matahari. Kalau berputar gini namanya rotasi, kalau berputar mengelilingi matahari ini namanya revolusi. Bisa dibayangkan. Maka ternyata Allah menciptakan gunung-gunung itu untuk memastikan kita tidak terlempar kemana-mana. Untuk memastikan bahwa smooth, running smooth, lari dengan halus. Bayangkan betapa kuasanya Allah dulu. Itu loh ya. Nah, di sini kita pentingnya ngaji ilmu Allah lewat Al-Quran ini yang dibuktikan dengan ilmu atau sains. Ini tuh dengan contoh sederhana ini. Jadi nanti akan disampaikan waja'alna fiha fijajang subulan la'allahum yahtadun, dan Allah juga menciptakan jalan-jalan. Nah, ini jangan ngantuk ya. Allah menciptakan jalan yang kita kenal selama ini lah jalan di sini-sini ini ya, di sini jalan dari misalnya saya ini sedang di Madiun nih. Tadi jalan dari Solo ke Madiun. Itu kan jalan-jalan. Tapi sebenarnya jalan itu tidak hanya di darat. Jalan ada di mana? Ada di laut maupun di langit. Lah gimana caranya? Loh, orang nelayan-nelayan zaman dahulu itu menggunakan 2 hal dalam menavigasi di laut, menemukan jalan di laut, kemana harus pulang, kemana harus kemana itu. Satu melalui arah angin. Jadi kalau arah anginnya ke sini berarti pulauku di sana. Kalau ini tahu dia para nelayan zaman dulu. Yang kedua adalah dengan melihat rasi bintang. Kalau malam. Jadi dia melihat, oh bintang ke sana berarti arahnya ke sana. Itu juga satu di antara jalan-jalan yang Allah buat. Gitu. Jadi betapa Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala kemegahannya, juga dengan segala kemanfaatannya untuk manusia. Dan Allah juga menciptakan manusia dengan kecerdasannya menemukan jalan-jalan itu. Begitu seimbang dan sempurnanya Allah menciptakan semua ini. Waja'alna sama'a saqfan mahfudhah. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Kemarin kita sudah bicara tentang langit. Bahwa langit itu meskipun kita mengenal dalam ilmu fisika tentang atmosfer, stratosfer, zoosfer, lapisan-lapisan yang ada yang kita ketahui sampai angkasa luar, tapi langit tidak sebatas itu ya. Langit di sini artinya adalah semesta itu sendiri, yang bahkan batasnya oleh para astronom juga tidak bisa ditentukan, endless, itu, unlimited, tidak terbatas, tidak ada akhirnya. Itu. Saking selain sekarang alam semesta ini juga sangat luas. Alam semesta ternyata tidak statis. Alam semesta ini ternyata selalu berkembang, menggelembung terus. Begitu. Jadi yang belum dan kayaknya tidak akan mampu dipahami oleh otak manusia biasa adalah menentukan luasnya langit dalam arti alam semesta saja manusia itu belum bisa. The exact number-nya itu artinya jumlah atau luasnya seberapa pastinya itu aja belum bisa menentukan. Mereka baru estimated gitu kan, diperkirakan. Nah, pada saat mereka baru memperkirakan luasnya alam semesta, itu ternyata alam semesta tidak statis, tidak diam. Ternyata alam semesta juga berkembang terus. Jadi artinya it is impossible, it is muskil,
Tidak mungkin manusia bisa menjangkau itu semua. Gitu. Ada satu planet dulu. Planet itu di gugusan bintang Kepler sana ya. Itu konon kalau dari analisa cahaya terang dan redup yang dipantulkan, itu kemungkinan sangat mirip dengan bumi. Gitu. Artinya planet tersebut punya daya dukung untuk hidupnya manusia. Tapi tahu nggak sampean, jauhnya planet itu dari kita. Kalau dengan kecepatan cahaya, itu ke sana harus sekitar 600 tahun cahaya, bukan kilometer loh ya. Berarti kalau kita sendiri dengan kecepatan paling banternya pesawat kita sekarang, sekitar butuh 9 juta tahun baru nyampe sana. Nah, artinya baru planet terdekat yang mirip bumi saja masih segitu, apalagi menentukan luasnya alam semesta. Maka di situ disebut waja'alna sama'a saqfan mahfudhah, dan kami jadikan itu terpelihara. Lah kenapa planet-planet itu kok enggak mentur kita? Baru di tata surya saja ada sekitar 9 planet dan mungkin ratusan atau ribuan benda angkasa. Kok enggak numbuk bumi? Karena apa? Dipelihara oleh apa? Kalau secara sederhana langit misalnya kita artikan sebagai atmosfer yang melindungi bumi, di mana kemudian benda-benda langit kayak meteor, komet, dan sebagainya, itu kalau mau masuk ke bumi mesti terbakar oleh lapisan atmosfer itu. Anggaplah itu langit yang di sini disebut sebagai mahfudhah, sehingga kita terpelihara, terjaga. Tapi di atas sana masih banyak lagi benda-benda langit yang mungkin bahkan ribuan kali lebih besar dari bumi. Yang kalau itu menghantam bumi, atmosfer nggak mungkin bisa melindungi. Toh. Kalau atmosfer nanti mungkin misalnya benda-benda yang jauh lebih kecil dari bumi mungkin bisa. Tapi kalau yang benda yang misalnya Saturnus saja atau Uranus yang bukan ratusan kali lebih besar dari bumi lah, itu kalau ketarik oleh gravitasi matahari terus ngena bumi, ya Pak. Tapi tidak, berarti langit bukan hanya sekedar atmosfer tadi, tapi ada mekanisme besar yang bikin bumi tidak terhancurkan. Itu yang disebut oleh Allah sebagai saqfam mahfudhah, atap yang terpelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun, tetapi bahkan setelah kita melihat kayak gitu pun, manusia lebih banyak yang mu'ridun, apa? Berpaling, tidak kemudian ngambil pelajaran. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dialah Allah yang menciptakan malam, siang, bulan, matahari. Nah, ini tadi loh. Sederhananya kan ini. Di sini ada matahari, inilah biar Allah yang menciptakan. Di sini matahari kan nyinar nih, nyinar ke sini nih. Nah, matahari ini kita malam kan nah, kita berputar, ini berputar ke sini, sekarang lagi berputar, lah kelihatan matahari. Seolah-olah matahari yang berputar. Kita yang berputar. Set, nanti begitu semua masuk jam 6, ini dia berputar lagi, kita jadi malam nanti malam. Amerika yang jadi siang. Yang membuat malam dan siang, artinya membuat matahari bisa menyinari lalu kemudian gelap. Ini Allah dulu. Allah. Matahari juga berputar loh ya. Dia berputar di porosnya sendiri dan mengajak seluruh planet itu berputar mengitari pusat galaksi Milky Way. Nah, ini siapa yang bisa bikin seperti ini? Ini Allah. Makanya di sini disebut walladzi khalaqal laila, yang menciptakan malam, wan nahar dan siang, wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Nah, ini loh hebatnya. Waktu itu pada saat Quran diturunkan dulur, itu belum ada yang berpikir bahwa bumi itu berputar pada porosnya. Lalu selain berputar itu dia mengelilingi matahari. Karena dia berputar maka tercipta siang dan malam. Waktu itu belum ada ilmu gitu.
Tapi Allah dengan maha kuasanya menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tepat menyampaikan ini. Kullum fi falaki yasbahun. Dan setiap benda-benda ini, malam, siang, matahari, bulan, itu beredar menurut garis edarnya. Luar biasanya. Di sini matahari, di sini bulan, di sini bumi, di tengahnya ini ada bulan. Bulan mengelilingi bumi, ini, lalu bulan sama bumi mengelilingi matahari. Tuh, gitu. Itu luar biasanya. Mudah-mudahan besok coba tak tunjukkan videonya ya. Sekarang saya lagi di jalan, jadi laptopnya agak sulit dibuka. Besok saya tunjukkan betapa yang dimaksud oleh Allah di sini kulung fi falaki yasbahun. Setiap itu beredar menurut garis edarnya. Besok akan saya tunjukkan insya Allah. Ingatkan saya nanti ya, besok. Garis edarnya itu seperti apa, lalu kecepatannya seperti apa. Supaya kita lebih mudah memahami tadi itu. Yang kata Allah, mahfudhon, ya, kemudian juga yang di sini disebutkan sebagai antamida bihim, agar tidak guncang tadi, ya, supaya kita itu sama Quran, sama Allah itu jauh lebih lebih mantap, bahwa memang Quran ini firman yang tidak kaleng-kaleng. Orang pada saat itu jangankan satelit, jangankan pesawat luar angkasa, jangankan teleskop Hubble. Waktu itu Eropa dan Amerika masih di gua-gua, masih berburu pakai cawat. Lah ini Islam sudah sebegimikian hebat. Sudah mengatakan bahwa kullung fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar di garis edarnya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Nah, ini juga tentang selanjutnya ini. Tentang penentangan manusia terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah secara lahir kan tidak membawa tongkat yang bisa membelah laut, tidak bisa mendatangkan wabah, tidak juga menghidupkan orang mati, tidak juga mendatangkan banjir atau apa. Maka dianggap bahwa kamu itu bukan nabi. Nabi itu ya hidup terus atau gimana itu. Ini saya sebutkan. Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda, dan tidak ada kami menciptakan manusia yang kekal tidak mati, itu tidak ada. Tidak ada. Kok terus kamu menuntut Nabi itu harus begitu, itu gimana? Afa imita fahumul khalidun. Apa kemudian kalau Nabi Muhammad itu wafat terus kamu hidup selamanya gitu? Kan enggak. Tidak ada satupun orang yang terbukti bisa hidup selamanya. Mau orang sekuasa apapun, Fir'aun, Korun, Haman, Namrud, tidak ada. Sengganteng apapun tetap mati. Secantik apapun tetap menua keriput lalu mati. Sekaya apapun tetap ditinggal mati. Setinggi apapun jabatannya tetap diputus oleh mati. Iya tak? Fir'aun mati. Namrud mati. George Bush mati. Mati semua. Tidak ada raja-raja yang tidak mati. Raja sejak zaman Hayam Wuruk ya tetap mati. Lah kok sombong-sombong itu loh, ketika kuasa kok kayak siapa yang bisa menggulingkan, jangan macam-macam. Kemana ada bupati yang ngomong gitu, jangan pernah mengusik kekuasaanku, ada bupati yang ngomong gitu kan di depan itu. Ya ampun, jangankan cuma bupati ya dulur, yang jelas-jelas dibatasi oleh 2 periode. Wong raja yang jelas-jelas tidak dibatasi periode, itu saja dibatasi oleh mati. Ya kan? Kalau nggak salah kemarin ya ada pemakaman raja. Iya. Ya kan? Raja mana? Raja Solo. Solo. No. Mati gitu loh. Nah, ini ada Raja Burman dari Bengkulu. Eh, apalagi yang rambutnya sudah putih-putih itu.
Alah alah, rambutnya sudah putih, giginya sudah pada giginya loh, gigi sampean tuh sudah bilang gini, "Wes wes aku ndak ikut kamu, aku tak duluan aku." Kan gitu kan satu persatu, ya gigi itu loh. Gigi sudah mulai pamit. Setelah gigi biasanya kemudian telinga. Telinga mulai pamit, maka ketika ditanya, "Le, Pale Pale, eh eh, apenan mau ke mana?" Karena kemampuan telinganya sudah pamit. Minta duluan dia, ndak kerasan di dunia. Habis itu matanya mulai pamit. Matanya kalau baca Quran udah nggak bisa tahu nggak pakai kacamata, sudah mulai buram. Itu berarti kemampuan matanya mulai pamit. Halah halah. Terus kenikmatan enak, mulai pamit, mulai dari nggak bisa makan daging karena apa? Darah tinggi apa kolesterol? Nah, mulai jalan, tulang-tulang juga sendi-sendinya mulai nggak kuat, ya kan? Diajak apa nggak kuat, mulai pamit. Lawang bagian anggota tubuh sampean aja lo udah mulai pamit semua. Kok sampean mau bertahan di sini selamanya itu loh? Siapa yang ngajarin? Kata Allah, "Le, wa ma ja'alna, kami ndak pernah menjadikan li basyarin seorang pun min qablika sebelum kau Muhammad al khulda, kekal ndak ada." Kok manusia ketika diajak bahasan mati itu loh, kok jengkel, marah, berpaling, nggak seneng. Wong satu-satunya fakta yang paling pasti di antara semua fakta dalam kehidupan itu mati. Coba saya mau tanya, sampean berbisnis, apakah ada kepastian bahwa sampean pasti sukses? Nggak, nggak. Sampean main politik, apa ada kepastian pasti bahwa sampean pasti menang, dapat suara terbanyak? Nggak. Jadi bisnis bahkan ilmu yang seolah-olah ilmu pasti gitu pun masih, Menteri Keuangan aja misalnya bilang, ya kita coba usahakan 6% lah pertumbuhan ekonomi. Nanti ya rata-rata 6, sampai sekian lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan setelah kita genjot dengan sektor real nanti akan naik di tahun sekian 7 lah. Mudah-mudahan pada tahun ke-10 nanti bisa 8. Itu pun sambil berdoa. Loh, itu Menteri Keuangan yang lulusan Purdue University. Universitas paling top dalam bidang ekonomi. Itu pun loh masih prediktif. Dalam hal ekonomi, sesuatu yang sangat topik paling disenangi manusia. Iya, enggak ada. Bahkan ilmu eksakta yang menciptakan roket, fisika kayak gitu yang jelas eksakta. Eksakta itu kan ilmu pasti istilahnya. Ilmu pasti. Saya dulu kan dari jurusan ilmu pasti fisika. Itu loh masih kadang prediktif. Lah apa yang tidak diprediksi? Yang pastinya pasti, nggak perlu diprediksi. Mati. Bahwa semua orang pasti mati. Makanya di sini Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Glory mati, Tulo mati, Jojo mati, ya kan? Jojo mati, Bahrul mati, Burman mati, semua mati. Ini tidak untuk bikin sampean dan saya pesimis, bukan. Justru mengajak optimis, cepet-cepetan kerja keras. Gitu loh. Makanya meski saya mengingatkan mati obsesi untuk menyebarkan agama ini, menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Ini tadi barusan diskusi sama tim dari SPMA Madiun untuk gimana setelah kemarin menang lomba inovasi di dalam pakan ternak se-Kabupaten Madiun, setelah itu gimana caranya biar mengembangkan itu sehingga menjadi percontohan untuk para peternak semadiun. Itu saya baru diskusi ini. Tetap optimis begitu. Tapi dalam konteks itu kita harus ingat bahwa semua itu adalah menuju ke arah persiapan bagaimana kita nanti menghadap Allah itu suatu saat dipanggil itu dalam keadaan siap sanggup. Makanya di sini disebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Apapun yang menimpa kamu baik jelek maupun baik itu ujian.
Dikasih laba banyak ujian, dikasih bangkrut juga ujian. Jangan merasa ketika dikasih bangkrut aja, gimana Gus, saya diuji nih. Lelelelele. Lah kalau pas labanya banyak, nggak ada yang datang. Gus, gimana ini? Duitnya saya banyak, diuji saya ini. Nggak ada yang gitu. Sampean niku ya opo rek. Cuma datang kalau pas saya bangkrut Gus, diuji saya ini gitu. Atau ketika anaknya nuwakal gitu, Gus ini gimana anak saya nuwakal ujian saya Gus? Nggak ada yang, Gus ini anak saya ini kok suksesnya gini, gimana dimanfaatkan untuk agama, ini ujian untuk saya. Nggak ada gitu. Sampean itu. Itu kata Allah, baik syarri wal khairi itu fitnatan, itu ujian. Ketika dikasih bangkrut, sampean tetap tawakal dan tetap taat sama Allah. Ketika dikasih banyak, bersyukur, lalu membawanya pulang ke akhirat, atau tidak, begitu kan? Wa ilaina turja'un, karena kamu semua itu akan kembali kepada kami. Ya dulu ya, kembali kepada Allah. Raja pun kembali kepada Allah. Sri Susuhunan siapapun kembali kepada Allah. Sang Maha Diraja kembali kepada Allah. Aku yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Ya juga kembali kepada Allah. Ya, wes segitu aja. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, diperjelas atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sangat menarik sekaligus untuk pembahasan ini, terutama di bidang sains ya. Begitu agungnya kuasa Allah yang menguasai ilmu Allah yang maha luas. Tadi dengan kata lain, manusia selama ini kemajuan teknologi bidang sains itu secara nggak langsung membedah ilmu Al-Quran ya Gus ya. Melakukan pembedahan Al-Quran. Dan kenapa bedah Al-Quran selama ini sering dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, bukan orang Muslim, Gus. Ya, terima kasih. Jadi gini, orang Muslim itu membedah Quran itu hanya berhenti pada hafalan dan lagu-laguan. Jadi orang Muslim itu sudah bangga kalau anaknya, dirinya hafal Quran, sudah selesai. Atau bangga kalau anaknya atau dirinya itu menang lomba lagu Quran gini. Selesai sudah. Seolah-olah dengan hafal Quran yang lafalnya itu sudah akan dimahkotai di akhirat lah dan sebagainya. Lupa bahwa yang dimaksud hadis kamu nanti hafal Quran itu dimahkotai di akhirat itu hafal beserta hamalatnya, bukan hanya hafadhonya. Hafadho itu hafal. Kalau hamalat itu sambil melaksanakan, sambil mengamalkan, memahami. Kayak gini misalnya. Sampean misalnya semua dulu apal ayat 31. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Apal, tahu. Enggak berhenti di situ. Pertama yang perlu dilakukan ini gimana maksudnya? Nah, gitu. Lalu orang-orang barat sana malah riset. Diriset lah. Sebenarnya bukan orang barat, orang Islam zaman dulu, yang para sekse zaman dulu, itu riset lebih dahulu daripada orang barat. Yang menemukan bahwa bumi berputar itu malah bukan orang barat, orang Islam. Yang memahami Quran bukan hanya dari lagu-laguan dan hafalan, riset. Lalu yang kedua, Quran itu harusnya benar-benar hamalat itu diamalkan. Lah manusia enggak sekarang dulur-dulur Muslim ini ya berhenti pada tadi itu lafal. Sehingga lama-lama ya dari secara moral dan akhlak malah tertinggal karena tidak memakai Quran sebagai pedoman hidup. Lalu secara sains juga tertinggal karena hanya melihat lahirnya saja. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita mau, makanya toh kan Al-Quran sudah bilang tombo ati iku ono limang wernane. Itu kan ada obat hati, ada 5 perkara. Yang pertama apa coba? Maca Quran kenekno sak manane.
baca Quran beserta maknanya. Makna itu apa? Ya elaborasi, ejawantahnya, bukan hanya sekedar terjemahnya saja. Nah, ini yang seringkali luput dari kajian. Nah, makanya saya minta ajak di sini untuk benar-benar mengkaji Quran itu sedalam mungkin. Nah, ketika diajak sedalam mungkin, ada juga orang yang mengatakan, ah itu terlalu dalam, ah itu terlalu ekstrim, terlalu tinggi, itu terlalu ini. Tidak, dulur. Begitu itu karena selama ini kita terbiasa hanya di kulit lahirnya. Padahal harusnya sampai dalamnya, biar dapat isinya. Ya, saya rasa itu. Ada lagi? Yen Gus, Ya, Mbak Yitno. ini Gus. Dalam kehidupan saat ini Gus, bagi kita yang seolah-olah semuanya serba harus terpenuhi, semuanya dalam setiap kebutuhan itu harus kita siapkan. Nah, dalam rangka untuk mengingat mati itu kan sangat-sangat sulit, guys. Terutama bagi pribadi dan juga dulur-dulur yang lain tuh gimana caranya agar setiap kegiatan kita, setiap gerak langkah kita itu senantiasa mengingat bahwa bisa jadi sebentar lagi malam ini atau mungkin besok kita itu akan menghadap Allah, Gus. Gimana caranya, Gus? Nah, Terima kasih. jadi gini, Pak ya. Sebenarnya yang jelek itu bukan ambisinya ya. Ambisi itu baik, boleh. Sebenarnya ambisi itu baik, boleh Pak Yid. Cuma arah ambisinya ini Pak Yid yang perlu dikelola. Begini, ambisi itu baik jika ambisinya itu dibuat seimbang. Gini caranya. Punya dua pekerjaan sekarang. Sebagai penjual atau pemilik toko kelontong di Pasar Pamugan. Yang kedua, sebagai tenaga ahli jahit profesional, jahit khusus tenda. Nah, wes. Ambisi lah, Pak Yed, untuk kalau bisa nanti bisa punya 2 toko kelontong. Ambisi enggak apa-apa, Pak Yed, untuk mengembangkan gimana agar keahlian tenda ini punya anak buah lebih banyak. Enggak apa-apa. Ambisi dalam hal dunia itu, lalu biar benar, terus kemudian juga baik, setelah dengan ingat mati. Nah, gitu. Loh gimana, Gus? Loh iya, kita ketika ambisi untuk mengembangkan toko kelontong jadi 2, jadi 3, atau jahit jadi lebih profesional sehingga bisa mendukung perusahaannya Mas Henry agar lebih besar dalam hal pembuatan tenda itu saya main gini, ya Allah, saya mengembangkan usaha ini untuk kebutuhan anak istri keluarga saya di dunia sesuai dengan standar Rasulullah yang sederhana sesuai kebutuhan. Dan yang terbesar ya Allah, karena saya sewaktu-waktu Engkau panggil ya Allah, maka izinkan saya untuk menggunakan usaha saya itu untuk akhirat saya. Nah, di depan saya ini ada Mbak Yu saya, Mbak Ani, sama Mas Bambang. Boleh ambisi dunia. Dengan apa? Saya punya jahit ini gimana biar selalu laku keras. Boleh. Tapi dengan dasar itu ambisinya adalah, ya Allah, karena sewaktu-waktu Engkau panggil aku, entah nanti malam atau besok, maka izinkan aku untuk menggunakan sebesar mungkin hasil usahaku di dunia ini setelah kebutuhan sederhanaku di dunia, tak bawa ke akhirat ya Allah. Itu menggunakan ingat mati, itu justru sebagai pemacu adrenalin untuk bekerja, sebagai penyemangat bekerja. Lah yang salah dari manusia ini kan nggak gitu. Ketika dia ambisinya wis dunyoto, lalu ada mati itu seolah-olah menjadi penghalang, keliru. Karena memang dia tidak berniat untuk meninggalkan bumi. Padahal secara lahir saja mata kita tadi sudah pengen pergi duluan. Dengan cara melihat apa-apa udah nggak kelihatan, ya kan? Gigi kita udah pengen pergi duluan. Udah berapa cepat, Bang? Saya gigi udah berapa ini? Udah 3 apa 4 ini yang kok. Udah pergi duluan. Itu.
Pak Burman udah berapa? Yang giginya cepat Pak Burman? Nah, tiga Gus. nah sudah 3, berarti udah berangkat duluan tuh dulu. Bentar, tak Ya. tunggu ya Burman ya, gitu kata gigi. Iya, iya. Lah iya, telinga juga udah gitu kan, kalau dipanggil Mbak Lili kan udah apa gitu, berarti telinganya udah berangkat duluan. Lah itu yang akan menyadarkan kita itu tenang akhirnya enak Pak Yed, hidup kita itu bahagia, tidak hanya bahagia Pak Yed, tapi tenang gitu. Akhirnya ini kakak saya 2 ini, ada Mas Bambang, Mbak Ani, ini udah mulai menemukan ketenangan. Pokoknya hidup ini sekarang kerja bisa untuk cukup makan, untuk ini dan lain sebagainya. Ditawari kredit udah tidak mau dia, mau pusing aku nanti. Nah itu berarti sudah menemukan ketenangan, sudah dapat itu arti hidup. Nah begitu Pak ya. Jadi saya rasa itu cara kita justru membelokkan ke arah positif. Ingatan mati itu tidak untuk kemudian buat kita pesimis, tapi justru melecut kita untuk, ya Allah, jika sewaktu-waktu Engkau panggil aku, kapanpun, jadikan aku orang yang siap menghadapmu, ya Allah. Karena itu izinkan aku, ya Allah, untuk memperbanyak produktivitas dalam hidup ini untuk bawa pulang ke akhirat. Ya. Gitu, nggih? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kemarin saya ngadiri wisuda di Bali, lah hari ini juga ada wisuda di Magetan, jadi saya harus terbang kemarin dari Bali ke Magetan hari ini untuk 2 wisuda dalam 2 hari di 2 pulau yang berbeda. Gitu. Mudah-mudahan semua sehat dulur-dulur. Kita selalu minta kepada Allah, diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, diberikan Allah siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي استغفرك واتوب اليك واستغفر الله. اللهم دفع عنا البلاء والوباء بدل استنا نجينا شاشك ربنا نجينا ولا ناس ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم تعالى نبي برحمتك اللهم أنزلنا رحمة بيدك قدرهم ترى اللهم أفرغ لنا صبر وثبت من أنا فانصرنا كون كافر اللهم فاتر السماوات والأرض من غيب وشهادة الرب أعوذ بالله من جد البلاء وترك الشقاء سوء القضاء شملك العدالة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا الصدور وسلم لباتنا وعلى كل شيء Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. warzuqna tilawatahu ja'alna hujjatan ya rabbal alamin.